Di tengah hiruk-pikuk kota Manila dan desa-desa kecil di Filipina, ada sebuah fenomena kuliner yang mencerminkan ketahanan dalam kreativitas. Pakpak, dalam konteks ekonomi yang seringkali tidak memihak, pakpak muncul sebagai solusi cerdas untuk memenuhi kebutuhan pangan. Namun, makanan ini terlihat menjijikkan yang didapat dari sisa-sisa makanan yang masih layak untuk dikonsumsi yang dibuang ke tempat sampah dari restoran maupun supermarket. Pakpak berupa daging beku yang sudah kadaluarsa, ikan, atau sayuran. Pakpak dalam bahasa Tagalog berarti menghilangkan debu atau kotoran, dan merujuk pada kegiatan menghilangkan kotoran dari sisa makanan yang masih layak untuk dimakan. Pakpak dapat dimakan langsung ketika ditemukan di tempat sampah yang terlihat masih baru, atau dipanaskan dan disajikan kembali. Namun, hal ini lebih dari sekedar hidangan. Pakpak adalah simbol dari perjuangan hidup. Ini adalah cerita tentang bagaimana masyarakat yang menghadapi tantangan ekonomi dapat menemukan nilai dalam apa yang tampaknya tak berguna. Dari cara sisa-sisa makanan yang diolah menjadi hidangan yang layak dikonsumsi, hingga ritual dan komunitas yang terbentuk di sekitar pakpak. Kita akan mengeksplorasi bagaimana makanan ini mencerminkan jiwa dan ketahanan manusia. Dimulai perjalanan jantung kota Manila, di mana pakpak menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bagi banyak orang. Di jalan-jalan yang padat dan pasar yang ramai, para penjual pakpak mengolah sisa makanan dari restoran dengan keterampilan yang terampil. Dalam setiap gerakan, mereka memanaskan, mencampur, dan membumbui sisa makanan agar tetap lezat dan aman untuk disantap. Di balik setiap penjual pakpak, terdapat kisah yang unik. Salah satunya adalah keluarga yang telah menjalankan usaha ini selama beberapa generasi, memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang diwariskan turun-temurun. Mereka melihat pakpak bukan hanya sebagai cara untuk mendapatkan penghasilan, tetapi juga berbagai cara untuk berbagi dengan komunitas dan membantu mereka yang kurang beruntung. Di sini, para konsumen pakpak yang memiliki pandangan berbeda tentang hidangan ini. Bagi mereka, pakpak bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga simbol dari keuletan dan inovasi dalam menghadapi kesulitan. Setiap suapan adalah pengingat tentang pentingnya menghargai apa yang dimiliki dan merayakan pencapaian kecil dalam hidup. Dapur-dapur ini, di mana terdapat sisa-sisa makanan yang dikumpulkan dan diolah, mendalami proses di balik transformasi sederhana ini. Para koki dan pemilik usaha pakpak berbagi pandangan mereka tentang pentingnya makanan ini dalam konteks budaya dan sosial mereka. Pakpak bukan hanya soal mengatasi kelaparan, ini adalah cerminan dari harapan, solidaritas, dan cara untuk menemukan keindahan dalam hal-hal kecil. Seiring menyelami lebih dalam, para aktivis sosial dan organisasi yang berupaya menjadikan pakpak sebagai bagian dari inisiatif pengurangan sampah makanan dan pemberdayaan ekonomi. Mereka berpendapat bahwa dengan mendaur ulang sisa makanan, kita tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga memberikan peluang bagi mereka yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di berbagai komunitas,
terlihat bagaimana pak-pak menjadi jembatan antara mereka yang memiliki berlebih dan mereka yang membutuhkan. Dengan menyediakan makanan yang terjangkau, pak-pak berperan sebagai sumber daya penting dalam menghadapi krisis pangan dan ketidaksetaraan sosial. Konsumsi pak-pak sudah terjadi selama bertahun-tahun. Terbatasnya daya beli masyarakat untuk bisa membeli makanan segar dan sehat tidak dapat terpenuhi karena kemiskinan. Mengutip dari South China Morning Post, petugas Nasional Anti-Poverty Commission menyatakan bahwa konsumsi pak-pak sudah begitu mengakar sehingga tidak bisa dianggap sebagai fenomena ekonomi belaka. Banyak masyarakat kurang mampu di sana yang menyampingkan kesehatan agar tidak merasakan kelaparan. Padahal, mengonsumsi pak-pak sangat berbahaya bagi kesehatan. Melansir dari laman situs Health and Lifestyle, pak-pak mengandung bakteri dan racun berbahaya yang dapat menyebabkan keracunan makanan, serta penyakit lain seperti diare, tifus, dan hepatitis. Selain itu, pak-pak juga tidak baik bagi anak-anak karena mampu menghambat proses tumbuh kembang mereka.